Tahu buah golden berry atau yang lebih dikenal di Indonesia buah ciplukan? Tidak disangka, buah dengan berbagai khasiat ini bisa dibudidayakan dengan skala besar. Permintaan akan buah ini pun ternyata tinggi loh. Peluang inilah yang dilihat Syahril, pemuda asal Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Tidak sendiri, Syahril melibatkan petani-petani lokal untuk melihat peluang usaha ini, hingga membantu para petani dalam memasarkan buah ciplukan yang ditanam para petani. Inilah ciplukan atau golden berry. Mungkin sebagian sobat tani mengetahui buah ini karena sering kita jumpai tumbuh liar khususnya di daerah pedesaan. Nah, tahukah Anda ini bisa dibudidaya dengan skala besar karena memiliki nilai jual yang tinggi, berkhasiat, dan tentunya termasuk salah satu buah yang eksotis. Kita cari tahu yuk bagaimana budidaya yang baik dan benar untuk buah ciplukan atau golden berry ini, serta sistem pemasaran yang diterapkan salah seorang pemuda di Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Syahril. Iya. Ya, saya Rizky dari Inspirasi Tani TVRI. Ini Ya. lagi ngapain, Kang? Ini lagi ngecek untuk ciplukan ya, untuk perawatan. Ciplukan. Ya, Kang Syahril, sejak kapan mulai serius budidaya ciplukan atau golden berry ini, Kang? Sudah setahun lebih ya, sudah dari tahun 2018. Awalnya ceritanya gimana tuh, Kang? Pertamanya kakak nanam, kebetulan kakak nanam, terus dia bantu untuk minta untuk saya untuk jualin. Terus saya cobain jualin karena memang saya basicnya udah jualan online dari sebelumnya. Saya lanjutin buat toko dan sebagainya untuk pemasaran ciplukan, dan alhamdulillah memang responnya sangat bagus. Responnya dari pas pertama saya posting, pas pertama saya buat, itu langsung cukup banyak pesanan yang masuk. Dari sana terus berlanjut untuk ciplukan ini, saya ulik-ulik terus untuk ciplukannya. Sampai saya nambah petani lagi, Nah, berarti awalnya kakak Kang Syahril ini menanam secara konvensional, tradisional, dan belum ketemu pasarnya ya, Kang? Iya, belum ketemu Nah, itu pasar. artinya petani-petani sini awalnya jualnya gimana tuh, Kang? Sebelumnya itu di sini kan ada ciplukan, memang ada isu ya dari luaran sana, dari sebelumnya katanya ciplukan ini sangat bagus gitu, katanya nilai jualnya, jadi para petani banyak sih yang nanam gitu. Nah, tapi mereka nggak bisa jualnya gitu, ternyata nggak ada pasarnya. Nah, waktu itu saya coba pasarin gitu sendiri. Nah, terkait ada khasiatnya. Iya. Ini memang ciplukan ini khasiatnya apa, Kang? Hingga akhirnya permintaan itu ternyata banyak kalau kita jaring itu. Yang paling banyak itu kebanyakan yang konsumen itu dia punya penyakit semacam diabetes, buat stroke, buat epilepsi. Untuk manfaatnya sangat banyak ya, karena memang kandungannya sangat kaya akan antioksidan, terus vitamin C-nya juga tinggi gitu. Jadi memang buat tubuh itu manfaatnya sangat banyak. Berarti salah satu buah yang mempunyai khasiat untuk penyembuhan juga ya, Kang? Iya, sangat banyak. Nah, kalau ini kan sebenarnya ciplukan, saya waktu kecil juga sering nemuin ini di jalanan, di pinggir jalan. Apakah kalau budidaya serius ini termasuk sulit atau gampang, Kang? Kalau di sini sangat gampang. Kalau di sini bisa dibilang liar pun jadi. Liar pun jadi di tanah Bandung ini ya? Iya. Kalau di sini justru banyak juga petani mitra kami yang nanamnya itu di pinggir-pinggir kebun aja. Jadi pas pertama karena mungkin dia belum yakin untuk nanam secara banyak. Jadi dia pertamanya nyobain di pinggir-pinggir kebun dulu. Kalau dia terus cobain dijual ke sini, kerjasama. Terus bagus, perjalanannya bagus, dan akhirnya mereka kebun secara serius. Berarti mudahnya itu apakah sama kayak tanaman-tanaman lain, butuh perawatan, butuh pupuk, atau butuh misalkan serangan hama, begitu pestisida, atau ini tidak perlu itu? Kalau pas pertama sekali itu tanpa apapun jadi. Artinya ini organik ya? Organik, 100%.
Kalau waktu pas pertama sekali, itu pas pertama nanam, itu 100% sampai panen itu organik tanpa ada pestisida, tanpa pupuk apapun, secara alami sekali. Tapi kalau setelah dibudidayakan secara ini, memang perlu perawatan supaya untuk menghasilkan buah yang bagus ya, buah yang maksimal. Nah, ini kan buahnya itu terbungkus kelopak itu. Apakah Ya. ini yang menjadi salah satu tahanan alami dari penyakit dan hama, Kang? Ya, memang karena kan ini lampion, ini ada kelopaknya atau lampionnya, dia melindungi buahnya gitu. Oh, Kalaupun oke. contoh nih ada ulat ya, serangan ulat, kita kan semprot nih, petani semprot buat ulat. Nah, buahnya itu aman, terlindungi sama si lampionnya. Jadi buahnya aman tanpa pestisida, jadi bisa dimakan secara langsung. Akang mengajak petani-petani tradisional untuk bermitra. Ya. Total dari lahan yang dimiliki mitra-mitra petani ini seberapa banyak, Kang? Untuk total keseluruhan kita punya 11 mitra petani yang aktif. Total luas kebunnya untuk Ciplukan ada 1,5 hektar. 1,5 hektar. Dengan hasilnya itu per hari bisa sampai berapa, Kang? Kalau per hari mungkin sekitar 40 kilo. 40 Tapi kilo. kan ada rotasi tanam, sama ada pola panen, sama ada pola tanam. Nah. Jadi supaya berkelanjutan setiap tahun itu nonstop. Jadi yang kebun ini yang blok A kita kasih blok A itu 3 bulan tanam baru tanam. Yang blok B itu sudah 3 bulan udah siap tanam gitu. Yang blok C dia udah panen seperti itu. Kalau kita nggak ngelihat langsung dari awal nih kayaknya nggak pas nih, Kang. Saya Iya. pengen ngelihat dari awal penanaman, Boleh. penyemaian ya, di awal Iya, dari penyemaian. terus abis itu perawatan Ya, pembekongan, terus pemindahan ke kebun. kebun, Sudah di kebun, terus Perawatan. dibuat ya perawatan kayak Ah. buat bambu seperti ini. terus panen, Panen. dan packing ya. Ya, Kita sortir, lihat packing. satu-satu tahapannya ya, Kang ya. Iya, Di mana untuk tahap pertama, Kang? ada di kebun atas. Oke, kita ke Iya. sana, Kang, yuk. Iya. Ini yang pertama, tahap pertama penyemaian. Nah, kebetulan ini istri saya juga lagi buat untuk Penyemaian ya? penyemaian pembibitan. Oke, kita ini. Assalamualaikum, Teh. Teteh siapa? Namanya Teh? Teh Wartini. Teh Martini. Penyemaian ya, Teh? Iya, Ini tanahnya ini udah campuran atau tanah alam ini, Teh? iya, karena ini kan sudah alaminya Mm-mm. sudah bagus, sudah pH-nya juga sudah bagus. Jadi kalau ditambahkan pupuk lebih bagus lagi, tapi kalau tidak pakai pupuk juga sudah maksimal hasilnya. Nah, kalau misalkan tanahnya kualitasnya tidak sesubur ini, Teh. Jadi bagaimana mensiasatinya tuh? Nah, boleh kita dicampur sama pupuk kandang. Pupuk kandang. Iya, pupuk kandang atau pupuk organik. Dengan skala bahan perbandingannya kalau misalkan untuk dikasih pupuk itu Kalau 1:1 misalkan, atau gimana? setengah-setengah. Kalau Oh, misalkan setengah-setengah. ini kan satu polybag ini bisa setengah tanah, kemudian pupuk, dan di atasnya ditaburi lagi tanah sedikit, Oke. sudah cukup. Nah, itu untuk media tanahnya, Iya. Teh. Ini Nah, ini yang benihnya ya? ya, benih ciplukannya dari satu biji itu satu biji ciplukan Mm-mm. isinya banyak. Ya. Oh, satu biji ini isinya begini ya? Sebanyak itu dari ini ya? satu buah ciplukan. Nah, untuk dimasukkan ke sini, Ya, tanahnya ditabur sebelum dulu. itu ini Teh dapat benihnya ini dari produksi sini juga. Iya. Untuk bisa menentukan ini digunakan menjadi benih bagus itu apa ada khusus tanaman khusus untuk Khusus ada ini dari ciplukan yang pertama tumbuh atau dari ciplukan yang pertama buah Muncul ya? buah pertama buah pertama Iya. itu yang bagus yang dalam- bagus. Buah selanjutnya tidak dipakai bibit. Oh, jadi setiap
Artinya setiap satu pohon buah pertama itu akan langsung diambil untuk persiapan Iya. benih selanjutnya ya. Benih selanjutnya. Nah, ini untuk satu polybag berapa biji teh? Untuk satu polybag cukup 2 biji saja untuk mengantisipasi supaya yang satu kalau tumbuh nggak ya. tumbuh ada satu lagi. Boleh kita ambil 1 atau 2 langsung ditanam di polybag sebesar ini. Kemudian bisa ditabur tanah sedikit tabur lagi. Nah, sudah kita siram tiap hari akan Tiap hari tumbuh, sehari ya. 2 kali atau sehari sekali cukup? Sehari sekali cukup. Sehari sekali cukup. Iya. Nah, untuk di proses penyemaian ini hingga sampai siap untuk pindah di tempat yang lebih luas itu? Ya, sekitar ukuran tingginya sekitar 10 sampai 15 cm. Seperti ini ya? Seperti ini sudah bisa di Pindah ke pindah ke lapangan kebun yang yang lebih besar. luas, ya. Nah, untuk 15 sampai 10 tadi memakan waktu berapa teh? Ini untuk dari pertama Pertama, pembibitan iya, sampai pembibitan. akhir itu sekitar 1 bulan. 1 bulan. 1 Iya. bulan udah siap panen dengan ketinggian 15 sampai 15 20 sampai 20 cm. Dan kalau dari segi daunnya jumlahnya itu pengaruh nggak teh? Apakah udah pokoknya 15 sampai 20 udah bisa siap panen? Ya, kalau untuk daun tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi ya. Asalkan sudah tinggi, sudah ininya kuat, batangnya siap ditanam. Siap ditanam di tempat besar itu 1 lubang 1 tanaman atau 1 lubang? 1 lubang 1 tanaman. 1 tanaman ya, dengan Karena jarak kan jarak itu 1 meter 2 ciplukan. 2 tanaman Ya, ya. 2 tanaman. Nah, Kang, ini habis penyemaian tahapan apa lagi nih, Kang? Sudah disemai, terus selanjutnya dipindahin ke kebun. Pindahin ke lapangan Ya. ke kebun besar ya, Kang ya? Ya, kebun besar. Nanti prosesnya itu nanti dicangkul dulu ya, dicangkul dulu, terus dibuat parit-parit. Artinya walaupun tanah ini sudah gembur, tapi tetap dicangkul dan dibikin bedengan ya? Betul, supaya kan itu jalur air gitu. Jadi tetap supaya rapi. Nanti dikasih jarak juga untuk tanamnya 1 meter kali 30. 1 meter kali 30 Iya. per tanaman itu 1 tadi ya kata Teteh ya? Oke. Iya. Gitu. Sudah nanti sudah ditanam, terus dibuatkan bedengan bambu. Sudah bedengan bambu, terus nanti si ciplukan ini nanti akan diikutin sama bambu itu gitu supaya rapi. Berarti ini ciplukan ini atau golden berry ini termasuk tanaman yang merambat ya, Kang ya? Ciplukan ini dia itu nggak merambat dan juga tidak berdiri tegak gitu. Nah, dia itu harus dibantu diikat sama tali gitu. Jadi dibuat bedeng bambu, terus diikat pakai tali ke bedeng bambu itu. Nah, dalam proses penyemaian terus penanaman di kebun besar ini apakah ada tambahan pupuk atau yang lainnya, Kang? Enggak. Tapi kalau misal contoh tanahnya itu sudah beberapa kali dipakai kebun, memang boleh pakai pupuk, tapi pupuknya harus yang organik. Kalau misalkan pakai pupuk kimia, itu dia itu akan menciut, jadi nggak kuat, dia nggak kuat panas. Artinya malah ciplukan atau golden berry ini tidak cocok dengan chemical ya, ya Kang ya? Betul. Jadi dia nanti akan menciut, buahnya jadi kecil, daunnya akan jadi menciut, jadi kecil gitu. Jadi kurang bagus ciplukannya kalau misalkan pakai pupuk kimia. Kalau pupuk organik ini Akang bikin sendiri juga pupuknya? Kita enggak sih, kita udah ada tokonya. Kita ambil dari toko gitu untuk pupuk organiknya. Nah, berarti dari segi penanamannya pun sehat, artinya organik, khasiatnya pun akan lebih sehat juga ya, Kang ya. Nah, sudah penyemaian, penanaman, tahapan apa lagi nih, Kang? Sudah penanaman, terus nanti perawatan. Perawatan, ada lokasinya? Ada. Kita lihat lokasinya yuk, Kang. Boleh, siap. Oh, ini lokasi perawatan ya, Kang ya? Ya. Ini di umur berapa nih, Kang? Ini di usia 3 bulan. 3 bulan. Nah, apa aja nih perlakuan untuk perawatan, Kang? Nah, ini untuk perawatannya, jadi yang daun yang kuning-kuning seperti ini dicabut ya.
daun-daun yang kuningnya. Terus ini yang tangkai-tangkai yang keluar, ini dimasukin ke benang supaya nanti lurus ya, rapi. Oh, ini diperuntukkan perawatan ini sebenarnya pertumbuhannya biar rapih ke atas Ya, gitu ya, Kang? soalnya kalau daunnya terlalu banyak nanti buahnya sedikit. Oh, Kalau misal daunnya sedikit nanti buahnya yang jadi banyak. artinya yang kuning-kuning harus dicabutin dan ditata rapi gitu ya, Kang ya. Iya. Sistem mitra yang akan terapkan pada petani-petani lokal gini di sini gimana, Kang? Jadi untuk para mitra, jadi pertama saya menyediakan benihnya. Jadi bibit saya yang sediakan di sini. Terus nanti para mitra itu bisa ngambil bibit kami terus nanam. Terus juga kami supply untuk benangnya. Nah, setelah setelah saya supply benangnya juga, nanti ketika panennya dibawa ke saya. Oh, Seperti berarti dari awal memang Kang Saril bimbing petani ini mulai dari benih, Iya. penanaman, perawatan hingga panen pun akan tampung hasil panen. Nah, ini perawatan, apakah ada bedengan ataupun lahan yang sudah siap panen, Kang? Ada. Di lokasinya di mana? Ada di jauh sebelah dari atas. sini? Ada. Ada? Ada nanti ada teman saya namanya Awawan yang akan sudah ada di sana. Nanti saya tunggu di tempat packingan aja Oke, ya. berarti saya ke sana ya, Kang ya? Iya. Oke, terima kasih Kang Saril. Siap. Kang, ini yang siap panen yang kayak gimana, Kang? Kalau yang siap panen ini yang udah kelihatan kuning. Kelihatan kuning. Iya. Contohnya kayak gimana, Kang? Contohnya seperti ini. Oh, kita itu petik. sudah terlihat kuning. Udah Coba terlihat. dibuka, Kang. Kuning. Oh, berarti kuning. Jadi artinya ini kuning, dalamnya Dalamnya sudah pasti juga kuning kuning, ya. iya. Jadi yang sudah kuning itu yang dipanen ya, Kang? Iya. Nah, ini untuk bisa dipanen umur berapa nih, Kang? Satu pohon ini? Satu pohon itu Umur tanamnya? dari tanam sampai sekarang mungkin 6 sampai 8 bulan udah 6 bisa. sampai 8 bulan sudah Udah bisa banyak. dipanen. Nah, ini umur produktif satu pohon ini bisa sampai berapa lama, Kang? 1 tahun lebih. 1 tahun Tahun lebih lebih. itu Udah masih terus setiap hari bisa dipanen atau ada polanya? Ada polanya. Ada Kalau polanya. untuk panen itu sekitar 3 hari, bagusnya 3 hari lah, 3 hari sekali. Satu pohon itu 3 hari sekali 3 hari dipanen. sekali. Iya. Nah, dalam sehari ini Akang bisa panen berapa untuk permintaan sendiri? Kalau untuk yang semuanya ini sekitar 40 kilo lebih ya. 40 kilo Ada. lebih dari areal seluas apa ini? 500 tumbak kalau. 500 tumbak. Nah, kalau yang sudah kuningnya sudah kayak gini, Kang, apa ini dipanen juga nih? Saya petik ya, Kang ya. Oh iya, boleh. Ini apa dipanen juga atau nanti? Oh, ini bagus juga nih, Kang. Iya, bagus juga. Oh. Semuanya yang kuning dipanen. Kuning dipanen. Cuma nanti kan ada proses sortasi lagi. Oke. Jadi yang bagusnya, yang belah, yang busuk nanti dipilah lagi. Nah, habis dari tahapan ini akan diapain lagi, Kang, setelah panen? Nah, setelah panen kita semuanya beres, kita bawa ke gudang untuk proses sortasi. Ini apakah tetap dalam posisi tertutup panennya? Apakah nanti di sana dibuka atau memang dijualnya dalam posisi seperti ini? Kalau untuk ini kita nanti buka dulu. Buka. Jadi kita dibuka dulu. Setelah kita dicek bagus enggaknya. Nah, ini yang kita jual itu Nah, berikut kalau- dengan kelopaknya. Nah, coba saya rasain nih. Boleh. Ini udah bisa langsung makan kan? Bisa Karena ini langsung makan. buah fresh ya. Biar fresh ya. Ada sensasi asam, manis dan segar di buah ciplukan. Ya? Ciplukan. Nah, habis tahap ini kita kemana nih, Kang? Setelah panen kita langsung ke pengepakan. Pengepakan ya. Iya. Boleh kita lihat, Kang, pengepakannya bagaimana? Boleh. Siap. Ke arah mana kita? Ke sana. Oke, makasih, Kang. Iya. Wah, ini tempat sortir sama packing ya, Kang ya? Oke, kita taruh di sini ya. Nah, ada Kang Saril juga nih di sini. Ah, iya nih. Gimana tadi panennya? Ya, ini banyak nih, Kang. Kita dapat berapa kilo tadi, Kang Wawan? 10 kilo ya. Nah, ini tahapannya setelah ini apa nih, Kang Saril?
Selanjutnya di packing. Packing, ukuran Ya. packingnya gimana Kang? Ukuran packingnya seperti ini, Mbak. Oh, oke. Ini ukuran packingnya. Ini berapa gram atau ons atau gimana nih? Ya, satu packing ini 100 gram atau 1 ons. 100 gram 1 on. Iya. Ini dijual dengan harga Sekitar 17.000. 17.000, ini sudah Iya. ke konsumen utama. Betul. Nah, ini menarik nih Kang. Kan kunci dari usaha Kang ini adalah bagaimana pemasaran yang baik. Akang Iya. memilih jalur online. Iya. Nah, apa yang keuntungan-keuntungan apa saja nih jalur online pemasaran nih Kang? Kalau menurut saya keuntungan dari penjualan online, yang pertama dari konsumen dulu ya. Dari konsumen dia mendapatkan barang yang lebih fresh karena kan langsung dari kita ya, langsung ke konsumen lebih fresh. Terus yang kedua memotong biaya produksi lagi ya, untuk rantai produksinya, kirim ke supplier, distributor dan lain-lain kan dipotong ya, langsung dari kita gitu. Nah, terus juga untuk ke petaninya juga kita punya kestabilan harga. Gitu. Artinya bisa membuat kepastian bahwa harga ini tidak akan naik turun gitu ya. Oke. Jadi ke petani itu kita setahun, selama setahun itu harga beli ke petaninya juga itu stabil. Gitu. Nah, bagaimana menjaga kestabilan permintaan pasar, Kang? Kita terus untuk penjualan kita terus gerilya ya setiap hari. Kita lihat juga untuk mekanisme online ya gitu. Dan memang kalau misalkan ciplukan ini kan buah yang eksotis ya, karena ini kaya akan manfaat ya. Iya, gitu. sempat Jadi, kita singgung tadi ya. Betul. Jadi Dan rata-rata di sini yang pun mencari, di sini pun memang tertera khasiat-khasiatnya ya, Kang Betul, ya. Artinya betul. konsumen langsung tahu, oh ternyata ini manfaat ini gitu ya. betul. Kang, bagi para petani-petani pemula atau yang memang belum begitu memahami sistem pemasaran online, bagaimana mereka untuk memulai ini, Kang? Yang pertama itu harus belajar dulu ya, karena untuk online ini kan nggak mungkin, untuk orang awam mungkin agak susah ya. Gitu. Iya. Mungkin yang pertama itu harus belajar dulu, investasi leher ke atas. Artinya investasi pengetahuan dulu ya, Kang ya. Betul, seperti itu. Terus juga ikut komunitas-komunitas online untuk bisa saling sharing, input input informasi yang terbaru gitu kan. Karena kan yang namanya dunia marketing lewat online, digital marketing itu terus berkembang. Iya, iya. Gitu. Jadi harus punya komunitas supaya nggak ketinggalan informasi yang terbaru. Nah, dari semua yang Akang jalani dari tahun 2015 tahu dan gelutinnya 2018 Iya. hingga sekarang, berapa omset yang bisa Akang dapatkan dari usaha ini? Oh, kalau omset mungkin sebenarnya sih cukup rahasia ya. Iya. Cuma mungkin kemarin bocorannya pas ketika saya cek rekening koran itu 1 tahun hampir 400 juta ya. 1 tahun 400 juta, wow. Itu luar biasa loh, 1 tahun 400 juta ciplukan atau golden berry ini artinya permintaan tidak pernah putus, Kang. Rencana ke depan, rencana besar Kang Sahril, usaha ini apakah hanya sebatas lokal saja ataukah akan merambah ke ekspor? Ya, untuk selanjutnya kita ada proyek yang cukup besar. Jadi kita sudah kerjasama sama pengusaha yang lain, sama digital marketing, kita akan ekspor gitu. Nah, untuk pasarnya sendiri kita udah punya link-linknya. Tinggal kita sekarang lagi gerilya untuk produksinya. Produksinya, artinya menstabilkan produksinya juga dulu ya, Iya. baru akhirnya membawa ini ciplukan atau golden berry ini ke pasar ekspor. Oke, Kang Sahril, terima kasih. Tentunya ini sangat menginspirasi. Terima Usaha yang dinilai mungkin banyak orang melihat ciplukan di pinggir jalan itu, tapi ternyata bisa dibudidayakan dengan serius, dengan skala besar, dan untungnya pun bisa dibilang fantastis ya. Terima kasih Kang Sahril. Ya Sobat Tani, itulah inspirasi kita kali ini dalam Inspirasi Tani episode Golden Berry dari Bandung, Jawa Barat. Kami harap ini dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.